berkunjung ke masjid ini dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga duduknya kita di dalam masjid ini merupakan bagian daripada duduknya kita di antara taman-taman surga. Amin ya rabbal. Baiklah Bapak Ibu hadirin sidang jemaah Forkomas yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Sebelum itu yang kami hormati Bapak Ustaz Ayu Iskandar, kemudian yang kami hormati Forkomas Kelurahan Malang, kemudian yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Masjid Hifdzul Aman, Yayasan Masjid Hifdzul Aman, kemudian yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, tokoh masyarakat, para asatidzah lingkungan Kelurahan Malakasari, dan yang kami hormati dan kami cintai bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sidang jemaah Forkomas yang hadir pada pagi hari ini. Mempersingkat waktu, marilah kita mulai kegiatan Forkomas kita pada pagi yang berbahagia ini, yaitu dengan membuka kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, waktu dan tempat silahkan.
Yang selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Yayasan Masjid Ulama kepada Bapak Bambang Irian DSP waktu dan tempat yang kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini di dalamnya dan pengajian keliling subuh keliling Puan Komas dan semoga dengan membawa bersemangat salawat kita mendapat apa itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Lurah Ali Ngandar Kasih pada umur ini. Yang kami hormati Bapak Sulaiman selaku Ketua Ormas yang masih Anur. Yang kami hormati Bapak Ketua Cabang BNI. Iya, ada ketua Rebuane itu. Oh, penampakan tuh. Alhamdulillah. Mana Mbak? Mau kemana? Yang nganterin siapa? Assalamualaikum. Jika pelayanan kami banyak kekurangan, kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Wah, Bu Guru di luar, Bu Guru. Sekali Pak Thomas. Yang kurang berkenan kami, yang kurang dalam penyambutan ini kami mohon maaf yang memberikan kita kesehatan dan kita semua. Gading yang taratak, tidak ada sesuatu yang sempurna. Sempurna hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada mujahidah. Alhamdulillah. Senyum subuh. Putus. Yang pegang wilayah semua di sini. Rudi, bersih. yang telah saya hasanah Ormas agar sehat walafiat. Maaf sih. Pertama dan paling utama kepada
pengurus Pak sebagai Elsa, Pak Ari sebagai ketua, dan juga pembina Pak Rohim dan Pak Haji Husin Nada. Nah, itu senior juga ya, Pak Husin Nada juga sebagai bendahara DMI juga sebuah jabatan Pak Husin Nada dan terus berdedikasi mau bulan. Mudah-mudahan segala ibadahnya dalam memfasilitasi acara Fotopas serta tangan mental spiritual hasil pula hanya mudah-mudahan jadi ada tanggung jawab umarah pengurus mudah-mudahan pula segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimah yang terhormati para puja, para asatidz yang hari ini hadir, terus mengajak lingkungannya kiri kanan dari tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan teman-teman nanti akan mendapatkan tambahan pesan yang kita jaga. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah dengan nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat ihsan, nikmat memberikan kesehatan kesempatan yang kita pergunakan semaksimal mungkin yang tadi kita sholat subuh berjamaah, malam mudahan sholat subuh berjamaah diterima pula dalam keadaan ya Allah. Bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad kita sebagai pekerja mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, juga mendapatkan syafaat sekali lagi bagi yang membacakan Al-Quran dan bagi yang mendengarkannya tadi. Insya Allah ini juga 2 poin yang akan didapatkan bersama 3 poin syafaat dari teman-teman yang soleh dan solehan dikumpul di Masjid Bidil Amas sebagai saksi. Insya Allah kita dipertemukan di yaumil akhir. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak banyak pengumuman, hanya Sabtu besok itu kita berada di Masjid Nurul Iman. Pak Idris ada? Pak Idris? Nurul Iman Pak? Ya? Oh Pak Idris ada. Nanti di Nurul Iman di Teratai di RW 04 kita bersama dengan Pesantren Daya. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita ajak teman-teman kita lagi banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Bapak Menteri Perhubungan selaku Ketua Umum Forkomas. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita masuk di acara inti kita hari ini, yaitu tausiah atau ceramah agama akan disampaikan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ayyirus Nandar. Kepada Al-Ustaz Ayyirus Nandar, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina bi ni'matihi ikhwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Angkat tangan. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma fahmna fid-din wa 'allimna bit-ta'wil wa fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukma wa qarna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqa Rasulullah Nabiul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Haji Eman Sulaiman sebagai Ketua Forkomas Malakasari. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Hifzul Amanah Bapak Suparta. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Hifzul Amanah Bapak Omid Iskandar. Yang saya hormati pengawas dan pembina Ketua Yayasan Bapak Haji Husein Landa dan para ketua DKM yang tentunya tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Mohon dibukakan pintu maaf, tidak mengurangi rasa takdim saya, terutama yang kita hormati para alim ulama, para asatid, para asatidah, para hujjah, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita hadir di sini mendapatkan jujuran rahmat, hidayah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikokohkan iman Islam kita hingga akhir hayat kita, dan mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat, yang berkah, disertai masih diberikannya jatah umur, disertai dengan sehat walafiat, masih diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Anak-anaknya, duriyahnya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Keluarganya diberikan atau dijadikan sakinah mawaddah warahmah. Yang sedang sakit, yang terhalang untuk datang ke masjid, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa aktif kembali, bisa beribadah dengan sempurna. Dan doa-doa kita yang kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika saatnya, ketika kita dijemput syakaratul maut, mudah-mudahan diwafatkan dalam husnul khotimah. Ala hadiniya wa kunusolnya bihaqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga Allah tetap sampaikan kepada makhluk yang paling dikasihi,
makhluk yang paling tinggi makomnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang uswah dan qudwah kita yang diutus ke tengah-tengah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Nabi dan Rasul terakhir, yakni junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang mencintai beliau dan dicintai beliau, dan kita berjuang sekuat tenaga untuk melaksanakan, mengikuti sunnah-sunnah beliau, sehingga kita kelak berharap akan mendapatkan pertolongan terbesar, di mana tidak ada lagi pertolongan dari siapapun kecuali syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenalkan, saya kurang jauh, Pak, saya dari Tasikmalaya, cuman sama bapak-bapak merantau non ujung jauh di sana ya. Kalau melihat di Monas di kaki langit, di Tampung. Jadi kalau melihat Monas sudah di bawah kaki langit, ya sebenarnya langit kelihatan mata saya begini. Tapi malam ada acara dulu di Darul Mutakin Harapan baru. Kalau kesini berhubung suhunya jam 4 lewat dikit, jadi saya takut kesiangan, jadi harus tetap di sini. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Bapak Yaman tadi apa judulnya? Tadi begitu saya dapat bacaan atau melihat bapak-bapak, saya teringat dalam surat Al-Kahfi ayat 28 atau 29, 28 rasanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti'man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furqa. Satu ayat saja. Ini asbabun nuzulnya, kisah cerita turun ini ayat. Rasulullah sibuk melayani para pembesar, termasuk para pembesar Yahudi Nasrani, sehingga turun ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada Rasulullah untuk bergabung mencari dan melayani umat yang seperti ini. Jadi ini bisa dijadikan hujah atau dalil, landasan kita ngaji bersama, zikir bersama, bersolawat bersama, baca yasin bersama, sampaikan ayat ini. Kalau ada orang anti jamaah-jamaah, anti berdoa bersama, wasbir, Allah wa'ala bishawab, Allah yang sangat maha mengetahui. Wasbir, bersabarlah Muhammad, maksudnya tahan, bisa diartikan tahan. Wasbir nafsaka, tahanlah oleh kau, diri kau. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una, bersama orang-orang, perhatikan, bersama orang-orang yang menyeru, yang berdoa. Ma'al ladina yad'una rabbahu, Tuhan mereka. Bil godati, dari waktu pagi atau di waktu pagi. Bil godati wal asyi, petang. Yuriduna wajhah, tidak ada lain dan tidak bukan, tujuannya adalah kita mengharap wajah, keridhaan Allah. Wajah di situ maksudnya keridhaan wajah. Ya,
menginginkan kehidupan dunia, ya. Wala ta'du ainaka anhum, janganlah kamu memalingkan dua mata kamu kepada mereka, kepada orang yang turidu zinatul hayat dunia, yang senantiasa di pikirannya itu pekerjaannya itu dunia dan dunia. Memang dunia penting, tapi bukan target, sasaran, tujuan utama, hanya sebagai sarana, ya. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu melupakan urusan dunia, tetapi juga ingat bahwa ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat atau ladang mencari bekal untuk ke kampung abadi, ya, kampung abadi kita yakni akhirat. Wala tuti man aghbana qalbahu an dzikrina, jangan kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya. Kalau banyak dunia, ya, kita kebayang, berimajinasi, bercita-cita, ingin punya ini, ingin punya ini, ingin punya ini, dan tidak pernah berhenti. Namanya turun amal, ya, tidak pernah berhenti terus. Contoh aja boleh kita rasakan. Bapak Haji Eman, ya, bisnismen, punya rumah awalnya di sini satu, belum ada asetnya, pingin aset, belum ditingkat, sudah ditingkat karena berhubung mikir rumahnya cuma 200 meter, umpama pingin yang 500 meter 500 meter pun tidak cukup. Begitu lewat Grand Wisata, rumahnya gede-gede, ya, pingin. Dan ternyata, ya, ketika kita masuk Grand Wisata, saya masuk sering gitu, ya, masjidnya cuma satu-satunya, rumah gede-gede, jauh-jauh, maka tidak boleh ada mushola, ada apapun. Tujuannya, alasannya karena bakal ngiri, ya, umat-umat yang lain, atau katakanlah komandan harus ada apa tempat ibadah juga, sehingga cuma ada satu al-izzah. Kita pergi ke, saya nggak jauh-jauh, ke Harapan Indah, itu nyari musola itu, ya, susahnya minta ampun. Hanya ada satu masjid di Pulau Bang. Ada seorang pengusaha bikin masjid di atas karena dia punya ruko 3, sehingga dia bikin masjid di atas, dan itu izinnya keluar umat Islam 2 tahun baru dibolehkan, ya. Dan lupa misalnya saya diundang, sering diundang, ya, itu Pak Tuh, ya, lama sekali dan sebagainya. Di rumah yang gede-gede, masjidnya kecil-kecil kadang-kadang. Di rumah yang kecil-kecil, masjidnya gede-gede dan banyak. Betul? Ini itu indahnya. Wala tuti man aghbana qalbahu an dzikri. Janganlah kamu mengikuti orang-orang yang dilalaikan, ya. Wattaba hawahu wa kana amru, mereka hanya mengikuti hawa nafsu, ya. Wattaba hawa wa kana amru furqa, urusan mereka itu sudah melampaui batas urusan dunianya. Betul kan? Kalau kita nih manusia tuh biasa begitu. Saya kalau punya duit 5 miliar, 2 miliar kayaknya cukup. Pikir juga dari tubuh, saya jangan di sini dong, biar bisa miara kambing, ayam, punya empang dan sebagainya. Akhirnya jauh ke masjid. Di sini ada gesekan ajakan dengan keterpaksaan awalnya menjadi kebiasaan. Awalnya tidak enak, gak apa-apa kalau tidak ke masjid. Saya kan haji
dia udah pulang balik juga umroh, masa nggak ke masjid, masa nggak berjamaah orang gitu. Tapi akhirnya timbul kesadaran, diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oleh karena itu kita sebetulnya yang rizki terbesar adalah iman Islam, lalu kesehatan dan umur, ya, tingkat kedua. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah SAW menganjurkan dalam berdoa itu kita minta ilmu, minta kesehatan, minta panjang umur. Coba doa lagi apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, betul? Wa rizqan wa amalan. Itu saya sering ngajar ke anak-anak SMA, ya. Kalian kalau termasuk ibu-ibunya kalau mengajar, kalau yang diminta itu doanya yang terbayang rezeki berupa benda, betul? Rezeki berupa benda, berupa mobil, ya, rumah, uang dan sebagainya. Jarang minta pertama itu ilmu, sehingga mungkin kita ini, ya, kurangnya ilmu karena tidak minta sama Allah. Sekarang dibiasakan, Pak, oh saya nggak bisa hafal Quran, ya, tuh minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimudahkan baca Quran, ya, dan sebagainya, baca seperti tadi papahan atau samutri ungkapan atau yang provisi ilman nafi'an warzuqna fahma, ya Allah berikan aku ilmu dan kepahaman. Provisi warzuqna fahma, berikan aku kepahaman. Paham punya ilmu luar biasa. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menukil pentingnya ilmu dan makomatnya. Apa makomat? Kedudukannya, marotib, tingkatan-tingkatannya keilmuan itu paling tinggi, ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa. Allah bersaksi, syahidallah annahu la ilaha illa, tidak ada Tuhan kecuali, ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu, Allah beserta para malaikat dan orang-orang yang diberi ilmu. Ilmunya yang benar, ilmunya yang lurus. Karena ada orang berilmu tujuannya tidak mencari mardhatillah, tidak mencari keridhaan Allah, ya. Jadi hawa nafsunya, ilmunya, Tuhannya itu sudah disampaikan oleh Allah dalam Islam. Bagaimana orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang pinternya nih, orang-orang pinternya. Kalau orang bodoh nggak bisa melakukan ini. Apa itu? Mengubah, ya, mengubah Taurat dan Injil. Siapa yang bisa mengubah? Orang bodoh? Enggak, orang pintar. Dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim wa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bi ayati thamanan qalilan fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Ini rahim orang Yahudi itu, ya, dia mengubah, mendistorsi kata anak sekarang. Mendistorsi itu menambah dan mengurangi, namanya distorsi. Tawalu, maka celakalah lilladzina yaktubunal kitab, bagi orang-orang
Juga ada yang menulis nambah-nambah, ya. Seperti misalkan di kitab-kitab yang mereka bawa bukan Injil, maka di istilah mereka ada Old Testament dan New Testament, perjanjian lama, perjanjian baru, maksudnya Taurat dan Injil. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim, dengan tangan-tangan mereka. Kenapa bisa mereka bisa buka? Tadi dia punya ilmu, cuma ilmunya dipakai untuk mencari dunia. Jadi bukan sekarang saja orang-orang pinter di bodi apa, di belakangnya, di gerbong, depannya orang yang tidak jelas. Zaman dulu juga udah ada. Ini brokoli, ya. Lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim, dengan untuk apa? Liyastaru bi ayati tsamanan qalila. Tujuannya adalah menukarkan, menjual ayat-ayat Allah dengan dunia yang sedikit. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna, tsumma yaquluna, kemudian mereka setelah mengubah, mereka katakan hada min indillah, ini datangnya dari Allah. Ada dibodohi itu, ya, para pengikutnya dan sebagainya. Salah satunya contoh apa? Contohnya nama Nabi Muhammad yang jelas-jelas ada secara estafet dikabarkan kepada para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul, ya, dikabarkan oleh Rasulullah, apalagi disuruh dan sebagainya, bahwa nanti akan datang seorang nabi terakhir bernama Nabi Muhammad. Seperti di surat As-Saff, wa idza qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Dan tatkala Isa putra Maryam mengatakan kepada Bani Israil, ya Bani Israil, ini Rasulullah, sesungguhnya aku adalah Rasul yang diutus kepada kalian, wahai Yahudi. Yahudi itu diturunkan para nabi itu banyak sekali, Pak. Sikap Yahudi itu dari dulu, jangankan sama kita, nggak ada nabinya. Paparikon kadzabtum wa parikon taqtulun. Sebagiannya didustakan, bahkan nabi-nabinya dibunuh. Paparikon kadzabtum wa parikon taqtulun. Atau kata Allah, apatuh minu nabi ba'dil kitabi wa takfurun nabi ba'd. Ini nakirah nih, ayatnya umum, general, ya. Apakah kalian mau beriman kepada sebagian lainnya? Apa tuh minu nabi ba'dil kita wa takfurun nabi ba'd, tapi kamu mengingkari. Hati-hati kalau ada orang Islam yang tidak suka membawakan ayatnya ini dalam hatinya, saya nggak mau bawa ayat ini, jadi masalah, nggak dipakai lagi. Ustaz bisa wah, kita berbicara politik. Politik itu bagian dari Islam. Apapun, jangankan politik, masuk WC aja Islam ngajarin. Mau tidur, Islam ngajarin. Mau bisnis, Islam ngajarin. Mau keluar rumah, Islam ngajarin. Mau masuk rumah, Islam ngajarin. Naik kuda, naik motor, naik mobil, Islam ngajarin. Benar? Makanya Islam itu, ya Allah. Makanya kata Sayyid Muhammad Abdul, seorang ulama besar, ya, al-Islamu ya'lu wa la yuqa'al. Islam itu tinggi, Pak. Kita ini mungkin baru selembarnya dari ribuan lembar aja, baru selembarnya aja belum hafal, belum paham. Al-Islamu ya'lu wa la yuqa'al.
Islam itu tidak ada yang bisa menyamai ketinggian kedudukan Islam. Cuma sayang, kata dia, al-Islam mahjubun bil muslimin. Ini yang bikin sedih. Keindahan Islam, keelokan Islam, kesempurnaan Islam tertutupi, termaju, terhijab oleh kebodohannya orang Islam. Maka kalau orang Barat atau para pemikir, ya, meskipun tadinya orientalis dan sebagainya, ketika dia berniat mencari kebenaran dengan disiplin ilmu yang mereka sedang geluti, menemukan ketika tidak ada jawaban, menemukan di dalam Al-Quran, mereka bersyahadat, subhanallah, luar biasa. Sekarang alhamdulillah Islam sedang menyeruak di Eropa. Buktinya di PBB, dari 157 kalau nggak salah ya anggota PBB, sekarang sudah 140 sekian yang membela Palestina, yang menyuarakan. Nih, saya ingin tanya, dari kita menjauh di sini saja, peduli nggak kepada Palestina? Minimal dengan 2T, doa dan dana yang dapat diamankan. Sekali-kali, 2 bulan sekali, sebulan sekali, tahukah, untuk beli gandumnya mereka. Lalu doa kami, ya, Allahumma ansur ikhwana fi Palestin, ya, Allahumma sallim dinana, Allahumma sallim ikhwanana fi Palestin. Atau yang gampang, baca alam karokai bapak ala rombukan di ashar 11 kali, bu, insya Allah kita bagian dari orang yang memperhatikan atau kita terlibat di dalam jihad meskipun jauh. Kita jangan merasa aman menjadi ahli atau tukang, ahli sholat, ahli tahajud, ahli baca Quran, tapi tidak punya kepedulian. Hati-hati. Saya netral, nggak mau ngomong ini itu, ya. Kulil haqqo walau kana murran, balighu anni walau kana. Ini Pak. Jadi kelemahan umat Islam ini ternyata kenapa umat Islam ini nggak pernah jaya pada mayoritas? Kenapa umat Islam itu inferior, lemah? Lemah akidah, lemah fikriyah, ya, lemah maliyahnya, lemah jismiyah. Ingat gak Pak? Kemarin 2 tahun yang lalu saya bukan mengungkit, karena memang itu sejarah dalam Al-Quran sudah harus diungkit. Kan Al-Quran bilang begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Ini kepada Nabi diungkit, dikasih sejarah para nabi yang lalu, supaya Nabi dalam berjuang kuat, supaya kita juga kuat. Jangan jadi pengecut, jangan jadi penakut. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Wa kullan naqussu, semuanya kami kisahkan tentang para nabi dan rasul, perjuangannya, penderitaannya. Wa kullan naqussu, semuanya kami kisahkan alaika kepada engkau wahai Muhammad, min anba'ir rusul, kisah berita para nabi dan rasul masa lalu. Min anba'ir rusul, apa tujuannya? Ma di situ tidak lain dan tidak bukan kalau bahasa ma nuthabbitu bihi fu'adak, agar kalian itu kokoh hatimu, agar kau Muhammad kokoh dalam berjuang Islam. Kalau bahasa kita, Muhammad
kata Allah ya Rasulullah, lihat bagaimana perjuangan Nabi Nuh ketika menyebarkan Islam, ketika menyebarkan risalah Allah. Konon katanya cuma 40 keluarga kali 2 berarti 80 orang. Sementara anak dan istrinya membelakanginya. Dia Nabi Ibrahim, dia single fighter sendirian, satu negara, tidak ada yang mempercayainya kecuali calon Nabi Lut dan calon istrinya Siti Sarah. Cuma 2 orang. Kalau kita, di mana pikiran kita menyebutkan kebenaran? Padahal kebenaran itu al-haqqu min rabbik, fala takun minal mumtarin, atau fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu pasti datangnya dari Allah. Kamu jangan ragu. Tapi kalau kita masih mudabdabin baina dzalika ila haula, hati kita tidak ke sana, tidak kemari. Ada orang yang sedang mencari ilmu, ya, tidak ke sana, tidak kemari. Ini Islam, tokoh Islam, apa tokoh liberal, apa tokoh apa dan sebagainya. Nabi Ibrahim, ya bapaknya saja tidak beriman, tidak meyakini. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Nabi Ibrahim dakwah kepada bapaknya objektif, berarti dakwah itu harus objektif. Orang Sunda, orang Jawa ada istilah ewu, benar? Ewu nggak enak, apalagi kalau sudah dikasih cuan, udah belibet bibir. Ya abadi, kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Ibrahim masih remaja, itu dapat ilham, dapat wahyu dari gua. Ya abadi lima ta'budu ma la yasma'u. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, wala yubsiru, yang tidak bisa melihat, wala yughni anka syai'an, sedikit pun gak ada manfaatnya, wala yughni anka syai'an. Ya abadi inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayah, ya, telah datang kepadaku ilmu, maksudnya wahyu kebenaran yang tidak diberikan kepada engkau dan kepada siapapun. Ikuti aku, fattabi'ni ahdika, akan menunjukkan engkau siratan sawiyya. Bapaknya sampai marah, ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumanaka wahjurni maliya. Hei Ibrahim, kalau kamu tidak bisa diam, ngeritik-ngeritik mulu, gitu kan? Kamu ini ngeritik mulu, ngeritik itu maksudnya untuk kebenaran, bukan nyinyir. Ya, la illam tantahi la arjumanaka, akan aku rajam kau, wahjurni maliya, atau kamu keluar dari rumahku ini. Adakah yang dikritik? Kamu tukang kritik, keluar aja dari Indonesia. Gitu. Ya, ada seperti itu. Kritik dulu dan sebagainya, padahal kita supaya senang. Itu ada di teman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kisah-kisah para nabi itu tujuannya adalah kepada Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad ketika ada ujian, ketika ada cobaan, dia sudah paham. Para nabi yang lalu pun berat. Nabi Zakaria, Nabi siapa lagi yang dibunuh oleh Yahudi? Ya, dibunuh. Termasuk yang disalib itu tadinya mau dibunuh semua orang Yahudi, Pak. Jadi kalau orang Yahudi sampai sekarang yang bekis begitu itu karena memang wataknya seperti itu, orang Nabi kan itu. Lalu
bangga terhadap sukunya. Kebanggaan terhadap sukunya berlebihan. Makanya kita boleh bangga terhadap suku kita, tetapi yakinna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum. Nah, boleh. Ya, realitas itu seperti itu. Kita itu beda warna kulit, beda suku, beda bahasa, dari bahasa aja beda dialek, ya, beda kuliner, betul? Beda berbagai macam perbedaan, tetapi disatukan dengan iman dan Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang harus kita junjung tinggi. Ya, makanya sesama Islam, ayo kita sama. Nah, yang saya ingin ceritakan kepada kita, apakah kita ini tidak bakal ada lagi cobaan, ujian yang lebih berat kepada kemarin seperti corona? Tahun 2000 berapa corona? Betul, tahun 2020. Kenapa disebutnya COVID-19? Ayo. Saya nih, bapak-bapak lebih tahu dari saya. Cuman saya mewakili bapak-bapak yang tahu untuk yang belum tahu. Corona nama virus, COVID-19, ya. Corona virus disease 2019. Dari mana datangnya? Cinanya dari mana? Wuhan. Wow, non. Bapak-bapak yang punya kamus bahasa Arab di rumah, buka wow, non. Dibacanya boleh Wuhan, boleh Wuhan, boleh non. Ya Allah. Ya. Kalau kata orang Banten, is anything happen by accident? Apa tuh? Apakah ada sesuatu kejadian terjadi itu kebetulan? Tidak. Ingat hadis wahan kumpulnya wakoroyatul, jelas. Ternyata ada di situ di penyakit Wuhan. Lalu Wuhan itu secara leksikalnya, secara logo, secara kamusnya, Wuhan itu apa sih? Lemah. Saya waktu itu sering mendatang teman-teman, bahkan didatangin camat dan sebagainya, mungkin dianggap agak bandel, ya. Saya buka kamus Wuhan dari Wuhan, artinya lemah. Lemah apa? Lemah iman, lemah persatuan, lemah ekonomi, lemah segala-galanya, saling jodoh. Di perumahan saya itu yang tadinya tidak di portal ke sini portal. Saya agak pikir-pikir, apakah tukang sayuran sama tukang bakso bawa corona? Ya. Kalau mau gentle, ya yang berhubungan dengan negeri itu tutup. Tapi itu tidak. Seperti opera sabun, seperti opera sabun colek, ya, dibikin dramatis di bawah, di atasnya tidak ditangkap. Sama seperti ojol sekarang. Ojol, bapak lihat, bapak main ojol nggak? Aneh kan? Bikin susah. Kalau mau kan gampang, di atasnya ditutup. Saya ingat di depan rumah saya ada kali. Itu kali itu bawa lahar dari Galunggung, ya. Ditutup di sananya nggak ada lahar, jadi nggak ke situ, nggak ngalir, gampang kan? Ini kita ini jangan jadi orang yang bodoh, terlalu bodoh,
dibodoh-bodohin, dan kita ikut mayoritas bodoh. Ada ayatnya, ada, cuma saya lupa di ayat apa. Begini sepertinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti mayoritas, nah, wa in tuti aktsara man, orang umum, fil ardi, di muka bumi, yudilluka an sabilillah. Ya, iyattabi'una dhanna. Kenapa? Karena mereka mengikuti angan-angan. Kalau ditanya, oh makanya kalau orang berilmu tidak boleh ngejawab menurut saya sih, jangan. Apalagi nanya hukum Quran, nanya hukum. Bapak, kurban gimana? Menurut saya sih, jangan. Menurut Quran, menurut hadis. Iya, tapi orang donna, mereka itu mengikuti angan-angan zon. Iya, tapi donna. Wa inhum illa ya rasul. Mereka mengada-adakan sesuatu menurut keinginan. Ya. Jadi kalau orang Yahudi tadi sudah mengubah dengan tangannya, orang Islam bagaimana? Lah, kenapa Al-Quran tidak bisa dirubah betul tulisannya? Tidak bisa dirubah. Ya dirubah apanya? Diselewengkan maknanya. Ya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladzina yaktumuna, sesungguhnya orang yang menyembunyikan. Kalau tadi orang rahib, ulamanya Yahudi Nasrani mengubah, menambah, mengurangi. Orang Islam diselewengkan maknanya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas. Setelah Allah terangkan kepada manusia, min ba'di ma bayyanahu linnas. Ya. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in. Mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh segenap orang yang melaknat. Na'udzubillah. Oleh karena itu bapak-bapak yang terakhir saya sampaikan, karena udah mau setengah 7, kita jadi orang masjid, ikutin perintah Allah. Ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Surat apa ya? At-Taubah. Ya. Surat At-Taubah ke berapa ya? 18. Innama, sesungguhnya, ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid Allah. Innama ya'muru masajidallah. Kok masjid ada ayat Allahnya ya? Nah, tidak ada masjid yang tidak atas perintah Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang hanya beriman kepada Allah dan Rasul. Lalu wa aqamas sholata wa ataz zakat, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Yang paling penting garis bawah ini, wala yakhsha illallah. Bahasa ulaika apa Pak? Bahasa ulaika ya yahdun dan Pak. Mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi itu kenapa lawannya masjid takwa? La masjid ussisa ala taqwa. Sesungguhnya masjid itu didirikan untuk takwa, bukan untuk memecah belah. Nah, masjid yang memecah belah zaman Nabi namanya masjid Diror. Masjid apa Bu? Masjid Diror.
sampai dibakar oleh Nabi, disuruh bakar. Itu mau mencari Islam. Walladzina takhadu masjidan firara, dan ada masjid firara. Untuk apa? Menyebutkan waquf wa tafriqan bainal mu'minin, untuk menjadikan masjid itu sumber kekafiran dan memecah belah orang Islam. Ini asbabun nuzulnya, kisahnya ada seorang tokoh Yahudi bernama Abu Amir. Abu juga bilang, jadi kata Abu itu belum tentu juga orang Islam. Oh, Abu kita lagi teriak Abu, anak saya ya namanya si Jandul, Abu Jandul ya, Abu ini, Abu Lahab ya, Abu Jahal. Jadi jangan merasa keren dipanggil Abu. Yang penting mengerti Islam. Karena ada yang nanya ke saya tuh lagi jalan ke sana, Pak Ustaz, anaknya manggil apa ke Pak Ustaz? Abi atau apa? Enggak, ayah sama ibu saya mah Sunda aja, bahkan pilih sebut abah. Abah gitu. Yang penting ngerti Islamnya, isinya gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua nanti bakal mati syahid meskipun kita ini hanya berjuang di lingkungan tingkat RT. Kata Al-Quran, kata Allah, wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Berkaryalah kalian, wa qul malu, niscaya Allah dan Rasulnya akan menilai kalian. Juga orang ini, kalau kata orang barat mah begini, kita berkarya ya. Jangan kita berbohong, saya kan bukan murah, saya kan bukan campur, coba begini di hadapan Allah. Orang barat begini, think globally even do act locally. Ngerti kan? Apa tuh? Berpikirlah Anda mendunia. Pikiran kita luas ya. Ditanya Eropa, meskipun belum kok Eropa tahu, ditanya kitab Injil, kitab Taurat, kitab Bible, meskipun bukan ya pendeta dan sebagainya, tahu. Pada mulanya Tuhan melayang-layang. Bab Kejadian ini sih, pada mulanya Tuhan melayang-layang, lalu Tuhan melihat itu cahaya terang, dan terang itu dianggap indah, lalu Tuhan menjadikan gelap jadi siang malam. Jadi kayak pelek ya, gelap semua, terang. Padahal kalau dalam Al-Quran ya, bahwa wasyamsu tajri li mustaqorrilah dalika takdirul azizillah. Dan Allah menjadikan matahari berputar, beredar, dan bulan semua itu menimbulkan malam, siang. Itulah. Jadi apa ini? Saya mau banyak tanya, mau judulnya kan gak ada judul tuh. Jadi saya judulnya persahabat, apa namanya, istilah silaturahmi dan wasbir. Jangan kata wasbir itu kalau kita ada jamaah, kalau tidak mau berangkat buru-buru ke kantor, terakhir pesannya baca dulu, ikuti iman, Allahumma tassalam wa minkas-salam. Jangan Allahumma lantas jalan. Doanya di rumah gak enak, doa imam, apalagi imam yang gak ngerti. Itu tadi wasbir nafsaka ma'alladzina, berjamaah. Ketika berjamaah ya ikut jamaah, ketika kita sendirian ya doa sendirian. Jadi ada tempat masing-masing. Sama ketika kita makan, apa namanya, gotong royong, sholat
abon dan sebagainya, ada sayur asem, ada tempe, ada sambal, ada ikan asin, nikmatnya luar biasa. Padahal di rumah ada ayam bakar, ada sate, ada ini, belum tentu kenikmatannya dapat seperti di barang-barang makan Jepang. Itulah arti sebuah makna berjamaah. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak yang hadirin, kita angkat kedua tangan kita sejajar dengan dada, karena kata Rasulullah SAW, Innallaha hayyun karim yastahi idza rafa'a ar-rajulu yadayhi shibran khawfan. Sesungguhnya Allah Maha hidup, Maha mulia. Allah sangat malu. Allah sangat malu terhadap hamba ketika ada hamba mengangkat kedua tangan berdoa lalu kosong. Namanya istidlok, bertolak belakang. Kan ada orang yang ngomong bertolak belakang, A jadinya B, mau buru-buru pindah jadinya ketemu nanti, seperti kayak gitu kan. Nah Allah mah begitu, jadi Allah malu tidak memberi, berarti Allah pasti harus namanya balik astagfirullah nanti. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa sallallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillahi wa amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa amin sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal al-afat wa taqilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha ila kala darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jamil khairat fil hayati wa ba'da mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa bika nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon dibukakan Jumat lebih 1 menit dari agenda yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2